Baik, selamat pagi Bapak Ibu pejuang pendidikan sekalian. Senang sekali kita masih dapat bertemu pagi ini. Kembali kita berada di dalam sebuah sesi dari Indonesia Edu Webinars, di mana kita akan belajar tentang kemampuan digital masa kini. Topik pagi ini adalah mengenal kecanggihan Gmail. Hari ini tanggal 7 April dan sesi ini akan dilaksanakan pukul 10 sampai pukul 11 dalam 1 jam. Akan dibawakan oleh Bapak Gusman Adi dari Lilin Bangsa Interkultural School. Dan sebelum kita masuk ke sesi ini, mohon Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk like video ini dan subscribe ke YouTube channel kami Revo Indonesia. Karena kalau kami dapat subscriber lebih dari 1.000, kami baru bisa mengatur YouTube channelnya supaya lebih mudah buat Bapak Ibu. Jadi kami baru bisa ngepin atau meletakkan video-video yang penting ini di atas supaya Bapak Ibu nanti mudah menemukannya. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Saya tahu ini pagi-pagi dan mungkin juga ada banyak kesibukan Bapak Ibu sekalian. Dan perkenalkan saya Pepita, saya adalah pendiri dari Revo. Revo ingin sekali melihat bangsa Indonesia yang bertransformasi melalui pendidikan. Ini adalah salah satu cara di mana kami berkolaborasi dengan beberapa pihak untuk mengadakan Indonesia Edu Webinars. Saya akan bacakan beberapa tata tertib Bapak Ibu sekalian untuk kegiatan kita pagi ini. Indonesia Edu Webinar bersama Revo adalah serangkaian webinar yang diadakan secara online dan gratis untuk membantu guru dan orang tua menerapkan strategi pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan perangkat Google Suite for Education. Kegiatan ini adalah kolaborasi para pejuang pendidikan seperti kami dan Bapak Ibu sekalian, didukung oleh Revo, Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk melihat daftar modul dan juga untuk bisa join di dalam sesi ini, silakan masuk ke link bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Di situ ada sebuah website di mana Bapak Ibu bisa melihat daftar sesi-sesi dan bisa langsung join ke link YouTube-nya. Cek Instagram dan Facebook Revo Indonesia dan website Guru Berbagi untuk rincian informasinya. Modul yang sudah lewat direkam dan diposting di kanal YouTube Revo Indonesia dengan link playlist bit.ly/Indonesia Edu Webinars playlist. Tata tertib webinar, 1, silakan memberikan pertanyaan Anda di sesi chat live pada tampilan YouTube Anda. Yang kedua, akan ada daftar hadir di akhir presentasi. Buat peserta sesi live akan diberikan sertifikat partisipasi secara digital. Kemudian yang ketiga, sesi ini akan direkam sebagai bahan pembelajaran agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat. Karena kita semua adalah pejuang pendidikan, Bapak Ibu sekalian, maka kita harus bertanggung jawab. Jadi nanti ketika kita mengisi daftar hadir, isilah ketika Bapak Ibu mengikuti sesi ini dari awal sampai akhir, ya, baru mengisi daftar hadir dan kita bertanggung jawab dan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat digital. Ya, demikian saya tidak akan berlama-lama, saya akan persilakan Bapak Gusman Adi untuk memulai sesi kita yang seru hari ini. Silakan Bapak Gusman. Hai, selamat pagi semuanya Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Gusman Adi, saya sebagai guru komputer di Sekolah Lilin Bangsa Intercultural School. Saya juga salah satu leader Google Educator Group Jakarta Barat. Hari ini saya akan membawakan tentang kelebihan Gmail. Apa sih kelebihan Gmail? Kita ada beberapa jenis, ada beberapa kelebihan dari Gmail. Yang pertama, Gmail itu gratis. Yang kedua, yang kita miliki adalah satu akun Gmail bisa digunakan untuk banyak apps, dan semua apps itu adalah untuk kita. Jadi satu akun untuk semua dan semua untuk saya atau kita semua. Yang ketiga, kita mungkin kalau kita punya email akan ada banyak spam ya. Ada salah satu contoh spam di sebelah sini, invitation spam. Spam itu adalah email yang dikirimkan secara masif. Jadi ada mungkin email ini tidak perlu untuk ke kita, tapi kita dapat juga. Nah, kalau di Gmail, ini akan langsung terfilter secara otomatis seperti ini, dan akan terreport. Lalu untuk Gmail juga, kita sudah aman dari virus, jadi setiap file yang akan diupload di Google, di Gmail, akan di-scan terlebih dahulu, dan ketika kita akan download, itu akan di-scan lagi. Lalu untuk di Gmail juga kita memiliki fitur pencarian yang mana kita akan memudahkan kita untuk mencari email-email yang sudah pernah masuk. Jadi kita tinggal memasukkan kata kunci, atau kita bisa memasukkan
search-nya kita mencari berdasarkan email, ataukah kita mau mencari berdasarkan lampiran, besarnya lampiran, itu semua tergantung kita. Jadi sudah ada fitur pencarian, kita tidak perlu scroll lagi. Pak Gusman, Ya. mungkin di sini Bapak Ibu sekalian belum tahu Gmail itu apaan, Pak Gusman? Oh, Gmail itu adalah surat elektronik. Jadi Gmail itu adalah email. Jadi kalau misalnya kita sekarang biasanya kan dulu kan kita berkirim surat. Kalau kita di dunia digital sekarang, kita berkirim surat dengan menggunakan email. Nah, bedanya apa sih Gmail sama surat kontemporer yang biasa kita kirimkan? Kalau misalnya kita mengirimkan surat, itu umumnya pada zaman sekarang kita sebutnya sebagai snail mail atau pemrosesan surat dengan cara yang lebih lama. Sedangkan email, surat elektronik, kita pemrosesannya tergolong lebih cepat. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk Gmail sendiri, email Gmail sendiri kita memiliki satu kelebihan lagi, yaitu schedule send, yang mana kita bisa melakukan penjadwalan untuk pengiriman. Jadi misalnya kita membuat surat, lalu kita ingin kirimkan besok hari, tapi kita sempatnya hari ini kita siapkan dulu suratnya, dan kita bisa schedule send di sini, dan kita atur untuk besok hari. Lalu untuk Gmail sendiri, kita ada 2 jenis Gmail. Yang pertama adalah email umum, atau Gmail biasa, Gmail pribadi yang kita gunakan. Atau yang kedua, yang kita miliki juga adalah Gmail G Suite for Edu. Apa sih bedanya Gmail G Suite for Edu? Yang pertama, kita ada perbedaan di penyimpanan. Kalau misalnya kita menggunakan Gmail umum atau Gmail pribadi, kita hanya memiliki kuota 15 GB untuk penyimpanan email dan data-data kita. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan Gmail G Suite for Education, kita tidak memiliki limit atau tidak memiliki batasan penyimpanan. Yang kedua, untuk Gmail pribadi, untuk kontrol semuanya ada di masing-masing pribadi, yang mana kontrol ini sangat terbatas sekali. Seperti penggunaan password, segala macamnya. Kalau misalnya di G Suite for Education, untuk kontrolnya itu kita serahkan ke sekolah. Jadi instansi atau sekolah yang akan mengatur semua kontrol ini. Lalu yang ketiga, untuk keamanan, jelas ya, kalau misalnya untuk keamanan, yang kita, karena kontrol di Gmail pribadi tidak sebanyak yang di G Suite for Education, maka untuk versi keamanan, dua-duanya sama-sama aman. Akan tetapi untuk beberapa fitur, G Suite for Education lebih keamanannya. Kira-kira seperti itu. Seperti ini. Untuk data juga, untuk Gmail pribadi, umumnya data email kita, data pribadi kita digunakan untuk iklan. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat, ada tulisan ad di sini, ini artinya iklan. Kalau misalnya di G Suite for Education, kita tidak akan menemukan iklan-iklan seperti ini. Lalu kita masuk ke sini ya. Bapak Ibu sekalian, apakah semuanya sudah memiliki email? Saya rasa banyak yang sudah memiliki email. Untuk masuk ke Gmail, kita bisa masuk ke google.com, dan seperti yang Bapak Ibu lihat, saya perbesar di sebelah sini, kita bisa masuk ke Gmail. Pak Gusman, masuk ke google.com-nya itu dari mana, Pak? Oh, oke. Saya akan contohkan yang langsung. Pertama-tama kita bisa masuk kita buka browser kita, Google Chrome, lalu di bagian atas, di search bar, kita bisa ketikkan google.com. Lalu kita tekan enter. Ketika kita sudah tekan enter, kita akan masuk ke halaman seperti ini. Lalu kita tinggal klik Gmail saja. Mungkin yang Bapak lihat di slide saya sedikit berbeda, karena Gmail yang sebelah sini, saya sign in. Jadi saya sudah masuk ke email saya. Jadi sudah ada profil akun saya. Untuk profil yang ini saya menggunakan profil pribadi. Saya akan kembali lagi. Setelah semua masuk ke Gmail, kita akan tampilkan lagi
Bila belum sign in, halaman ini yang akan muncul bila kita klik Gmail. Kita tinggal klik login, dan kita akan dihantarkan ke halaman seperti ini. Di halaman ini kita tinggal masukkan email kita, baik email pribadi ataupun G Suite for Education. Bila Anda memiliki Gmail G Suite for Education, kita akan mengetikkan Gmail G Suite for Education Anda di ini di kolom ini. Contoh, gusman@revoindonesia.com. Lalu kita klik berikutnya, dan kita masukkan sandi kita, dan kita klik berikutnya lagi. Di bagian sandi, ada satu buah logo mata. Logo mata ini berfungsi ketika kita ingin mengecek kata sandi yang sudah kita masukkan. Jadi ketika kita klik tombol mata ini, kita bisa melihat kata-kata yang sudah kita masukkan di sandi ini. Bila Bapak Ibu sekalian memiliki kendala untuk login atau masuk ke dalam email Bapak Ibu karena lupa sandi, Bapak Ibu bisa langsung klik lupa sandi. Saya masuk ke berikutnya. Tampilan Gmail seperti ini, kira-kira seperti ini. Ini adalah tampilan Gmail untuk bisnis atau tampilan Gmail yang di-manage atau oleh perusahaan. Seperti Bapak Ibu lihat, ada sedikit perbedaan. Di sini ada logo perusahaan di sini, atau logo instansi di sini. Sedangkan kalau misalnya logo email pribadi, kita tidak akan melihat logo instansi, tapi kita akan melihat Gmail saja. Tampilannya seperti apa sih? Oh, Gmail itu seperti ini. Tadi di awal saya mengatakan ada fitur pencarian. Fitur pencariannya tinggal kita klik di bagian atas ini. Ini adalah fitur pencarian. Lalu di sebelah samping bisa kita lihat ada beberapa fitur. Yang satu adalah untuk membuat email atau compose. Yang kedua adalah inbox, yang mana semua email yang masuk, surat elektronik yang masuk, akan ditampilkan di bagian inbox ini. Lalu, ketika kita ingin membuat email, kita boleh klik compose, atau kita klik buat, atau tanda plus di sini, tanda tambah. Setelah kita klik tanda tambah, maka bagian pojok kanan bawah akan tampil sebuah kotak sama persis seperti ini. Yang Bapak bisa Ibu lihat, di sini ada tampilan to, yang di sini adalah di mana kita memasukkan alamat email rekan yang ingin kita tuju. Yang kedua, subjek di sini adalah kita masukkan topik daripada email kita. Dan di bagian yang kosong ini adalah tempat kita memasukkan email kita. Di bagian bawah kita ada tombol send atau kirim, huruf A di sini untuk text formatting, atau kita bisa memformat teksnya. Kita bisa buat teks hurufnya lebih besar, huruf teksnya lebih kecil, cetak tebal, cetak miring, atau garis bawah. Di sampingnya ini adalah ketika kita ingin memasukkan lampiran. Di samping lampiran kita memiliki tautan, tombol untuk tautan, atau link. Bila kita ingin memasukkan link, bisa video, bisa website, kita bisa masukkan dari link tautan ini. Emoticon, kita bisa memasukkan file dari Google Drive kita. Fungsinya apa sih kita bisa melampirkan dari Google Drive? Fungsinya adalah kalau misalnya kita menggunakan email biasa, untuk attachment yang kita bisa upload, yang kita bisa lampirkan adalah 25 MB saja. Lebih dari 25 MB, kita tidak akan bisa melampirkan lampiran itu. Tapi kalau misalnya kita memiliki file lampiran yang lebih besar daripada 25 MB, apa yang terjadi? Kita akan mengupload file kita atau lampiran kita ke Google Drive terlebih dahulu, dan nanti kita akan meng-attach-nya sebagai link dari Google Drive. Yang mana ketika kita sudah menggunakan link dari Google Drive, kita bisa menggunakan lampiran lebih dari 25 MB.
Yang mana kalau misalnya kita punya lampiran 600 MB, 900 MB, 1 GB, bahkan lebih, kita bisa menggunakan link dari Google Drive ini. Dan sekali lagi, jika kita menggunakan email personal, kita hanya memiliki 15 GB saja untuk email dan Google Drive-nya. Tapi kalau kita misalnya menggunakan email institusi, email sekolah, dengan G Suite for Education, kita bisa memiliki batas yang unlimited atau tak hingga, yang mana kalau misalnya kita bisa kita buat rekaman video dan kita kirimkan ke anak-anak, biasanya video kan agak besar ya, jadi akan sangat membantu sekali bila kita memiliki G Suite for Education. Yang terakhir adalah di sini kita bisa melampirkan foto, gambar, ini untuk melampirkan gambar, dan yang di sini kita untuk fitur keamanannya. Kita bisa buat apakah email ini bisa otomatis hilang dalam jangka waktu tertentu atau lainnya. Dan di bagian terakhir adalah untuk delete, bila kita tidak jadi mengirimkan email. Kelebihan G Suite, kelebihan Gmail ini, salah satunya adalah ketika kita ketik email kita, surat kita, dan lalu saya tiba-tiba ada keperluan lain, dan saya harus meninggalkan email ini. Ketika saya close, email yang sudah saya buat, surat yang sudah saya ketikkan di sini akan otomatis tersimpan. Jadi dia auto save juga. Berikutnya adalah kira-kira ini adalah tampilannya bila kita menggunakan Gmail yang to. Saya bahas lebih besar lagi. Tadi di halaman sebelumnya kita ada to, CC, dan BCC. Apa sih CC dan BCC? Saya perjelas. Bila kita klik CC dan BCC-nya, akan tampil tampilan seperti ini. Di tampilan to adalah tempat kita mengetikkan alamat email yang ingin kita tuju. Lalu apa sih CC dan BCC itu? CC adalah carbon copy. BCC adalah blind carbon copy. Apa itu carbon copy dan apa itu blind carbon copy? Jadi untuk singkatnya, mungkin Bapak Ibu sekalian, kita pernah ke Gramedia kan? Ketika kita membeli alat tulis di Gramedia, biasanya Bapak pegawai Gramedia, mereka akan menuliskan notes kecil, dan notes kecil itu dia akan ada rekapannya. Kertas biru, kertas merah, kertas kuning, seperti itu. Jadi sisi itu adalah untuk membuat carbon copy yang mana email yang sama akan ditujukan ke alamat email yang Bapak Ibu tuliskan di sisi ini. Akan tetapi, alamat email yang kita masukkan di kolom sisi ini, email tidak ditujukan ke orang tersebut. Jadi, umumnya ketika kita perlu seseorang untuk mengetahui isi email kita, misalnya seperti tembusan, maka saya akan tulis di sisi. Lalu apa sih BCC itu? BCC itu adalah blind carbon copy, yang mana semua alamat email yang ditulis di sisi, yang fungsinya sama seperti sisi, dilampirkan, tapi orang yang ditujukan di bagian blind carbon copy ini, alamat emailnya tidak akan tercantum. Jadi, yang penerima email hanya akan melihat alamat email yang tertera di carbon copy saja. Akan tetapi, alamat email yang dicantumkan di kolom BCC ini atau blind carbon copy tidak akan tampil. Lalu Bapak Ibu mungkin agak sedikit bingung ya, kenapa di sini ada tulisan warm regards, terus ada nama saya di sini, terus ada beberapa gambar di sini. Kok beda ya sama ini? Nah, ini merupakan salah satu kecanggihan mana kita bisa menerapkan signature atau tanda tangan elektronik seperti ini. Jadi kita bisa memasukkan tanda tangan digital kita. Jadi kita bisa memasukkan logo kita, nama kita. Jadi ketika kita memasukkan badge seperti itu, kita memasukkan tanda tangan digital, setiap kali kita membuat email akan otomatis ada. Next.
kita akan masuk di sini. Ini adalah salah satu contoh dari email filtering, yang mana ini merupakan salah satu juga kelebihan daripada Gmail. Apa sih email filtering itu? Seperti Bapak Ibu lihat di sini, ada beberapa surat warna-warni, dan surat warna-warni ini akan masuk ke folder atau file yang sama warnanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu memiliki email, akan ada banyak sekali email yang tidak organized, atau alamat email yang tidak rapih, jadi tampilannya berantakan gitu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan fitur email filtering ini, kita bisa membuat tampilan dari yang tidak rapi seperti ini, kita bisa kategorikan menjadi seperti ini. Jadi contoh, email dari Google, email dari Google, email dari Google, email dari Google. Kalau misalnya saya ingin rapikan di satu folder, saya harus membuat filternya, dan dia akan otomatis masuk ke folder yang namanya Google yang saya buat, atau label yang saya buat ini. Pak, apakah email yang masuk ini bisa otomatis terfilter seperti simulasi yang ini? Ya, semua email yang akan masuk nantinya setelah kita buat perumusannya akan otomatis masuk ke foldernya masing-masing atau akan masuk ke labelnya masing-masing. Lalu apakah kita bisa membuat filter untuk email yang sudah masuk? Ya, jadi untuk fitur filtering ini atau filter penyaringan email ini berfungsi untuk semua email yang akan masuk dan email yang sudah ada di inbox kita atau email yang sudah ada di Gmail kita. Oke, jadi bagaimana sih caranya kita membuat email filtering itu? Pertama-tama, dari bagian inbox kita bisa mengklik kita bisa memilih satu buah email yang ingin kita filter atau yang ingin kita buatkan label. Karena email apa sih yang biasanya kita buatkan label? Biasanya email yang datang dari pengirim yang sama. Misalnya saya sering mendapatkan email dari Ibu Pepita, maka saya akan membuatkan filter untuk semua email dari Ibu Pepita. Ataupun saya juga bisa membuatkan email, misalnya saya berbelanja di Tokopedia. Kadang kayaknya Tokopedia gak terlalu penting, jadi saya mau langsung buang ke tempat sampah. Saya juga bisa filter dari sini. Jadi saya pilih salah satu buah email, lalu saya akan klik menu tambahan dari email tersebut. Bentuknya adalah logo titik 3 ini, 1, 2, 3 titik, saya klik. Bila sudah saya klik, dia akan tampil sebuah option seperti ini. Mark as unread. Ini kalau misalnya kita sudah baca, tapi kita mau mengembalikan lagi, biar cetak tebal lagi, kita bisa mark as unread. Atau mark as important bila kita merasa ini penting. Bisa juga kita masukkan ke task atau penugasan. Apa yang harus dilakukan. Add star bila kita mau set prioritas biar lebih mudah dicari. Dan yang akan kita lakukan adalah kita filter message like this. Bila Bapak Ibu merasa email ini tidak penting, kita bisa mute atau kita matikan. Lalu kita juga bisa forward emailnya sebagai attachment. Oke. Saya akan lanjut lagi. Ketika kita klik filter email like this, kita akan mendapatkan bagian seperti ini. Form, yang dari mana yang kita mau filter. Umumnya saya hanya melakukan email berdasarkan alamat email saja. Lalu saya tinggal klik create filter di sini. Ketika kita sudah klik create filter, akan tampil tampilan seperti ini. Apa yang akan dilakukan selanjutnya? Apakah langsung dihilangkan, di-archive? Apakah langsung dianggap sudah dibaca? Apakah dia akan dibintang atau dibuat prioritas? Ataukah akan kita buat labelnya? Atau kita filter berdasarkan foldernya? Di sini saya akan klik apply label dan akan tampil tampilan seperti ini.
akan ada dua pilihan. Yang pertama, kita akan memilih label atau filter yang sudah ada. Atau yang kedua, kita bisa juga memilih new label. New label ini adalah ketika kita belum ada folder, kita bisa klik new label. Lalu yang kedua, setelah ini kita juga bisa klik also apply filter to berapa matching conversation di sini. Fungsinya ini adalah ketika kita memasukkan ketika kita sudah memiliki email yang sudah masuk di inbox kita, semua email yang di dalam inbox kita yang sesuai dengan kriteria awal kita ini, dia akan terfilter secara otomatis. Dia akan masuk ke label yang kita buat ini. Ya, saya lanjutkan. Ketika kita klik new label, dia akan masuk seperti ini. Untuk labelnya, bebas Bapak Ibu sekalian, boleh menambahkan label apa saja di sini. Setelah selesai, kita boleh klik create. Setelah diklik create, tampilannya akan seperti ini. Masuk label education-nya, karena saya mengetikkan education. Yang kedua, saya juga centang. Jadi, semua email yang akan masuk nanti, beserta email yang sudah ada di inbox saya, yang sesuai dengan kriteria ini, akan dimasukkan ke folder yang saya buat, yang akan dimasukkan ke folder education. Lalu ketika saya klik filter, maka akan tampil seperti ini. Ini adalah salah satu contoh kalau filternya sudah selesai kita buat, maka dia akan memiliki label seperti ini. Lalu apa aja sih? Tadi kan di awal saya juga bilang, untuk Gmail ini adalah satu akun untuk semua dan semua untuk saya. Dan apa aja sih yang bisa kita perbuat dengan Gmail? Gmail itu kita identikan sebagai kunci. Dan kunci ini adalah kunci, bukan sembarang kunci. Kalau kunci biasa kan biasa cuma bisa buka satu buah pintu atau satu buah gembok saja. Tapi email Gmail merupakan kunci master. Yang mana dengan satu kunci ini, dengan satu buah email ini, kita bisa memasuki ke banyak aplikasi yang kita miliki. Apa saja itu? Kita ada Google Drive, tempat kita menyimpan data, Google Docs, tempat kita membuat ketikan surat, lampiran, yang lainnya juga kita bisa buat di Google Docs. Dan ini untuk membuat spreadsheet, untuk membuat presentasi, kalender, kita juga dapat chat, dan juga fitur untuk hangout, yang mana kita untuk bertemu tatap muka secara online. Kita juga memiliki fitur untuk Google Sites, atau bagaimana kita bisa membuat website, beserta Google Plus-nya. Oke, sampai sini kira-kira ada pertanyaan? Banyak Pak pertanyaannya Pak. Oke, saya coba masuk lagi ya. Wah, di zaman sekarang yang lebih banyak berkomunikasi dengan WhatsApp atau Telegram, yang di aplikasi tersebut bisa berkirim dokumen, apakah penggunaan email untuk berkomunikasi masih penting? Ya, masih sangat penting sekali Pak, kalau menurut saya. Kenapa? Kalau misalnya kita menggunakan email, satu, kita lebih profesional. Yang kedua, untuk penggunaan email, kita bisa mengirimkan data yang sangat besar. Lagi pula kalau misal kita mengirimkan foto atau gambar melalui WhatsApp, otomatis kan foto itu akan dikompres, sehingga file yang dikirimkan tidak seperti aslinya, size-nya sudah diperkecil. Mungkin tambahan Pak Gusman, itu juga penting karena kalau kita sebagai pengajar, pendidik, guru, ketika kita menggunakan email, makanya nanti Bapak Ibu silakan ikut juga sesi siang kami, karena kalau siang itu adalah tingkatan modulnya adalah modul menengah, sedangkan pagi ini adalah tingkatan modulnya pemula. Kalau di siang kami akan bicara lebih banyak tentang Google Suite untuk edukasi. Jadi dia adalah rangkaian dari Gmail dan perangkat lainnya yang diperuntukkan untuk edukasi, untuk education, dan itu free. Salah satunya adalah ketika kita mendaftarkan sekolah kita, domain sekolah kita ke Google Suite for Education, Bapak Ibu sekalian sebagai
guru bisa mendapatkan alamat email sesuai dengan domain sekolah Bapak Ibu. Bayangkan ketika Bapak Ibu mendapatkan email untuk misalnya Azizah at smkn 3 Makassar.sch.id. Ya, bayangkan menggunakan alamat email itu dibanding azizah@gmail.com. Tentunya lebih profesional ketika menggunakan yang azizah at smkn 3 Makassar.sch.id. Ya, jadi termasuk juga adalah untuk profesionalisme sebagai pengajar mengirimkan email keluar ke guru lain, ke siswa, ke orang tua menggunakan alamat dari institusi ya. Yang kedua juga untuk dokumentasi. Jadi ketika misalnya besok-besok kita mau mencari lagi email, oh kemarin ini saya kirim emailnya penting, tapi saya lupa itu email di mana. Kalau kita menggunakan si email ini, Gmail, di atasnya tadi Pak Gusman sudah sempat sebut, mencari email itu bisa menggunakan keyword. Jadi keyword-keyword tertentu yang Bapak Ibu ingat bisa ditaruh di situ, kemudian diklik, dia akan keluar email-email yang berhubungan dengan kata kunci tersebut. Jadi untuk profesionalisme, dokumentasi, dan keamanan. Ya, ya betul sekali. Lalu yang kedua, bagaimana caranya agar Gmail mengirim email saya sesuai dengan waktu yang saya inginkan? Oke, saya demo aja, Pak. Iya, saya demokan saja ya. Saya escape dulu, saya buka inbox saya. Misalnya saya masuk ke sini deh. Di sini kita compose. Ketika kita compose, kita masukkan subjeknya ke siapa. Misalnya kita masukkan ke email saya lagi, lalu tes, lalu saya bisa masukkan tes scheduling. Lalu di bagian bawah sini, mungkin saya akan zoom sedikit. Di bagian bawah yang Bapak lihat ini kan ada tombol send. Di samping tombol send kita bisa juga klik, dan di sini ada fitur untuk schedule send ini. Ketika kita klik fitur schedule send ini, maka akan tampil satu buah kotak kecil. Dia akan tanya, mau kirimnya kapan? Besok pagi kah? Jam 8? Siang ini kah? Jam 1? Atau besok pagi? Jam 8? Atau hari Senin pagi? Atau kita juga bisa menentukan waktu dan tanggal yang kita inginkan. Misalnya saya mau kirimkan ke sini. Hari ini tetap hari Selasa, saya mau kirimnya jam 10.35. Atau saya mau kirimkan jam 11.00. Lalu saya klik schedule send. Ketika sudah di schedule send, maka ketika jam 11 nanti sesuai yang sudah kita tentukan tadi, sesuai yang sudah kita jadwalkan tadi, nanti dia akan otomatis terkirimkan masuk ke email saya jam 11 nanti. Kira-kira seperti itu. Lalu saya akan masuk lagi. Bagaimana cara cepat untuk kirim satu email ke banyak guru jika kita mengirimkan jika kita menggunakan Gmail pribadi? Nah, di sini kita harus membuat akan lebih baik kalau misalnya kita memiliki grouping, atau yang cara paling gampang Bapak Ibu kalau misalnya ingin mengirimkan lebih dari email ke banyak guru, satu email ke banyak guru, Bapak bisa list dulu, Bapak bisa membuat daftar email yang ingin dikirimkan ke siapa saja di satu buah dokumen, lalu nanti Bapak tinggal copy dan pastekan ke bagian to-nya. Jadi nanti ketika Bapak klik kirim, maka semua orang yang sudah dimasukkan ke bagian to tadi akan mendapatkan email yang sama. Kira-kira seperti itu. Tapi lebih gampang lagi kalau kita memiliki grup Gmail. Dan kalau misalnya kita memiliki grup Gmail dengan G Suite for Education, itu akan memudahkan kita, biasanya kita lebih mudah memiliki grup. Ya, lanjut lagi. Apakah kita bisa mengganti nama Gmail? Kalau ya, apakah berpengaruh ke aplikasi yang kita hubungkan dengan Gmail tersebut, misalnya Google Classroom dan lain-lain?
Mengganti nama Gmail kalau di pribadi sepertinya tidak, tapi kalau misalnya di email G Suite for Education, kita memiliki yang namanya email alias. Dan email alias ini tidak akan berpengaruh ke aplikasi yang sudah kita hubungkan ke Gmail. Misalnya kayak Google Classroom dan yang lain, itu tidak akan terpengaruh. Bagaimana mengupgrade kapasitas ruang penyimpanan email? Untuk mengupgrade kapasitas ruang penyimpanan email, yang satu, kita bisa menggunakan G Suite for Education. Yang kedua, kita membayar untuk kapasitas ruang lebih. Tapi saya tetap menyarankan agar kita menggunakan G Suite for Education. Mengapa? Karena G Suite for Education gratis. Dan juga kita mendapatkan kapasitas ruang yang tak hingga. Kenapa kita harus bayar? Nomor 3, pertanyaan ketiga, bagaimana teknik mencadangkan ke tempat lain agar kapasitas cadangan email kembali kosong? Sepertinya tidak ada Sepertinya ya. ini karena ini Pak, ini menggunakan email, layanan email yang mungkin yang kapasitasnya tidak besar atau mungkin juga yang tidak bisa mengirimkan file-file besar. Mungkin ini menggunakan layanan email seperti itu. Jadi mungkin perlu dijelaskan karena kita konteksnya kan pendidikan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi memang modul pagi ini adalah perkenalan Gmail yang sebetulnya aplikasi ini adalah bagian dari Google Suite for Education. Jadi memang konteksnya, karena kita konteksnya pendidikan sekali lagi ya. Jadi ketika kita bicara seperti ini, kalau sekolah kita menggunakan Google Suite for Education, tentunya tidak akan ada masalah karena di Google Suite for Education, Gmail, Drive dan Google Photos itu adalah unlimited begitu. Betul. Jadi mungkin karena konteksnya aja ya Pak, jadi kita jelaskan konteksnya. Iya, berarti kita sama lagi. Daripada ini, mendingan kita sama seperti nomor 2, kita ambil aja G Suite for Education, karena G Suite for Education itu adalah gratis. Next. Mengapa email harus dibuat berlapis security-nya? Terkadang harus dibuka, bukan hanya menggunakan sandi saja. Terkadang dibuka via verifikasi nomor HP dan lain-lain. Nah, di sini menurut saya ini sangat penting, Pak. Kalau misalnya kita memiliki email dan kita hanya memiliki password, itu istilahnya seperti kita memberikan kuncinya saja. Jadi siapapun itu yang memiliki kunci bisa membuka pintu tersebut. Tapi misalnya kita menambahkan fitur di kuncinya itu adalah scan sidik jari misalnya. Maka siapapun yang memiliki kunci, kalau tidak memiliki sidik jari yang sama, tidak akan bisa masuk. Maka dari itu, email harus dibuat berlapis. Mengapa? Karena kita tidak pernah tahu siapa yang mengetahui password kita, siapa yang mengetahui kata sandi kita. Kenapa email berlapis dan terkadang via verifikasi nomor HP dan nomor verifikasinya dikirimkan ke HP? Karena pada zaman sekarang, handphone itu umumnya orang selalu bawa kemana saja. Bahkan bangun tidur pun yang kita lihat terlebih dahulu adalah handphone. Yang terakhir kita lihat di malam hari juga handphone. Jadi maka dari itu ketika orang yang memiliki kata sandi kita belum tentu dia memegang handphone kita. Jadi ini adalah salah satu cara untuk mengamankan akun atau email Bapak Ibu untuk memastikan kalau yang masuk ke akun Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Bayangkan, email itu biasanya kita masuk ke banyak aplikasi, seperti Facebook, seperti aplikasi jual beli, kayak Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Bayangkan jika kita tidak membuat email security-nya tidak berlapis. Ketika orang mengetahui password Bapak Ibu untuk masuk ke email, umumnya orang memiliki password yang sama di satu dan aplikasi lainnya. Yang ini yang kemarin kita sudah bahas dan harus dibuat berbeda agar aman. Kalau orang bisa masuk ke email Bapak Ibu dan bisa melihat semua data Bapak Ibu, dan apa yang akan terjadi? Kira-kira itu. Pak, coba di-refresh dulu Pak, karena pertanyaannya sebetulnya masih banyak. Ya, makanya saya refresh dulu nih. Ya.
Sembari Bapak refresh, saya bacakan ya. Ada pertanyaan, akun Gmail untuk berbagai macam aplikasi, apakah aman? Mungkin tadi jawabannya sama ya Pak, barusan. Sama, aplikasi aman. Kalau menurut saya, Gmail sendiri untuk Google sendiri sudah memiliki banyak sekali sertifikasi untuk keamanan akun. Memiliki satu akun Gmail untuk berbagai macam aplikasi jauh lebih aman daripada kita harus memasukkan identitas kita ketika kita harus menjadi member tertentu. Atau ketika kita harus, mungkin ada Bapak Ibu yang rekan-rekannya suka main yang kuis-kuis yang di Facebook atau yang lain yang ketika kita harus mau main, kita harus sambungkan dengan profil kita, yang mana nanti kalau Bapak Ibu baca, bisa melihat profil Bapak Ibu, bisa melihat tautan teman-teman, dan bahkan bisa memposting sebagai Bapak Ibu. Saya rasa itu jauh lebih aman dari ini. Jauh lebih tidak aman untuk yang lainnya dibandingkan dengan satu akun Gmail untuk berbagai macam aplikasi. Mudah-mudahan jelas ya. Yang kedua, email harus dibuat berlapis, sudah kita bahas. Apakah jika kita mau pindah dari satu hosting ke hosting lainnya, apakah fasilitasi Gmail G Suite ikut pindah ke server baru? Tergantung Pak, ini semua harus dimigrasi lagi. Kita lanjut lagi. Jadi mungkin dibedakan ya Bapak Ibu sekalian, karena sekali lagi ini pemula, hosting domain kita dengan Google Suite itu adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika Bapak Ibu mendaftarkan domain sekolah Bapak Ibu ke Google Suite, Bapak Ibu pertama kali harus memiliki domain, dan domain itu dibeli di hosting domain. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nanti ketika sudah mendaftarkan mendaftarkan domain sekolah Anda ke Google Suite for Education, baru domain Bapak Ibu sekalian itu ada di settingnya, harus di-set bagaimana supaya dia mengarah ke Google Suite for Education, gitu. Betul. Jadi, itu dua hal yang terpisah. Jadi kalau kita bicara server hosting ke hosting, ketika di domainnya pindah ke hosting lain, di setting domain yang barunya itu nanti harus di-set lagi supaya dia mengarah ke Google Suite. Mungkin itu ya. Betul. Dan kalau misalnya kita bicara domain itu apa sih? Mungkin ada yang bingung apa itu domain. Domain adalah alamat website. Jadi kalau misalnya orang bilang domain sekolah, itu artinya alamat website sekolah. Kita lanjut lagi. Kenapa kadang-kadang email penting sering masuk ke spam? Yang satu, spam itu adalah email yang dikirimkan secara masif atau secara banyak. Bila pengirim email sering mengirimkan email secara masif, ketika saya satu hari ngirim lebih dari 1.000 orang, lalu besoknya saya mengirimkan lagi email yang sama ke 1.000 orang lainnya atau ke banyak orang, ini umumnya alamat email saya akan ditandai oleh Google sebagai spam, dan otomatis itu akan masuk ke spam. Namun bila Bapak Ibu sekalian memiliki email penting dan masuk ke spam, kita bisa membantu dengan cara seperti ini. Mungkin saya bisa demo sedikit. Di bagian spam, saya akan masuk. Spam. Di folder spam ini, kita bisa pilih, dan kita bisa pilih report not spam. Dan untuk lainnya, kita bisa menambahkan alamat email ke kontak kita. Saya lanjut lagi. Bagaimana cara membuat grup email di Gmail, G Suite for Education untuk mengirimkan email ke banyak orang? Untuk yang nomor 3 ini, kita bisa masuk melalui grup admin. Admin dari G Suite for Education ini. Jadi, untuk admin di G Suite for Education, dia terdiri dari berbagai jenis admin, dan salah satunya adalah admin untuk grup. Dan sebagai salah satu untuk admin grup, dia bisa dengan mudah membuatkan email grup. Jadi, satu email, misalnya alamat emailnya adalah kelas 7A. Maka ketika
orang mengirimkan email ke kelas 7A, semua anak-anak di kelas 7A akan menerima email yang sama. Ini bisa diatur di admin konsolnya. Bagaimana cara menghilangkan inbox yang banyak? Kadang kotak masuk sehari bisa 50. Akibatnya yang terbaca hanya yang terakhir saja. Ya, kembali lagi Pak, kita harus filter lagi emailnya, yang mana yang penting, yang mana yang tidak penting, seperti yang tadi kita bahas di awal. Dan email yang tidak penting bisa langsung kita archive saja atau langsung kita masukkan ke spam atau kita delete. Yang kedua, pilihannya adalah tetap kita harus delete satu persatu. Jadi, Bapak tinggal pilih mau di-filter atau mau di-delete satu persatu. Bagaimana cara memanage pemberitahuan dari Google Classroom yang masuk ke email, ke daftar email masuk, sehingga menutup email penting yang masuk karena bertumpuknya pemberitahuan dari Google Classroom? Ini juga sama jawabannya, maka dari itu kita harus membuat filtering. Setelah nanti kita sudah filter alamat emailnya, kita bisa klik dan kita bisa delete secara masif. Atau kita untuk setelah kita filter, apakah email notifikasi ini langsung dihilangkan atau masuk ke inbox, ataukah langsung di-archive, itu tergantung Bapak Ibu sekalian yang memfilter notifikasi ini. Saya refresh dulu ya. Mengapa notifikasi undo tidak muncul di tengah saat selesai mengirimkan email di pojok kiri bawah? Sepertinya kurang terlihat. Notifikasi undo umumnya akan muncul di bagian tengah atas dan tidak di bagian bawah. Kira-kira itu. Mungkin ada lagi pertanyaannya? Saya coba refresh lagi. Miss Pepita, sepertinya sudah semua atau ada tambahan? Bentar, saya juga sembari melihat-lihat Pak. Bentar. Ini masih ada lagi nih. Udah ya. Oke, sebentar. Masih ada pertanyaan masuk Pak. Nanti saya bacakan aja, nggak apa-apa. Oke, boleh. Bentar ya. Oke, sekalian Bapak Ibu, saya umumkan juga kalau daftar hadir sudah dibuka. Daftar hadir itu daftar hadir ada di sebelah kanan layar kita. Di situ ada sebuah QR code. Jadi Bapak Ibu tinggal memfoto QR code-nya pakai handphone. Tapi memang ada beberapa telepon Android yang software-nya udah agak lama, dia tidak bisa langsung di-tag ya. Kalau tidak bisa, tidak apa-apa. Di atas gambar QR code-nya itu ada link bit.ly/daftar hadir sertifikat webinars. Jadi boleh link itu Bapak Ibu tuliskan di browser Bapak Ibu sekalian dan masuk ke dalam formnya. Sekali lagi, karena kita semua adalah pendidik, supaya kita bertanggung jawab, memilih sesi kita live hari ini saja. Ya, jadi jangan pilih sesi yang lain. Kemudian Bapak Gusman ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana mengirimkan satu folder email di Gmail? Untuk Gmail sendiri sebenarnya tidak ada folder. Yang kita lakukan barusan adalah labeling. Jadi kita membuat label untuk email-email yang akan masuk nanti. Tapi untuk Gmail mengirimkan satu folder email di Gmail, yang saya tahu kita bisa mengirimkan email sebagai attachment. Jadi kita bisa pilih emailnya, lalu kita bisa more, kita bisa forward as attachment. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita sudah memiliki file yang sudah dipilah seperti ini, kita bisa klik, lalu kita bisa pilih semua, dan kita bisa pilih juga forward as attachment. Jadi semua email ini akan di-forward sebagai attachment. Jadi bukan folder, lebih ke label.
Mudah-mudahan jelas. Jadi cara mengirimkan satu label email di Gmail itu, kembali lagi, kita bisa pilih labelnya. Misalnya, kita pilih labelnya. Ketika kita sudah pilih labelnya, akan ada banyak file di sini. Oops. Misalnya, ini. Ada banyak filenya, saya tinggal klik saja. Semuanya dari atas, lalu saya tinggal klik menu tambahan, forward as attachment. Sampai sini jelas ya? Pak Gusman, ada yang bertanya nih, bagaimana mungkin yang satu ada dua nih. Satu, bagaimana cara memblokir email yang sering masuk? Jadi mungkin nih email yang tidak diinginkan lah ya. Jadi bagaimana cara memblokir email yang sering masuk? Gimana caranya kita memblokir email yang sering masuk? Jadi bisa mungkin yang report spam atau sama filtering kali Pak? Iya. Yang pertama kita bisa masuk ke filtering, seperti yang sudah ditunjukkan tadi. Lalu saya akan coba salah satu email, misalnya saya dari Coursera. Lalu saya bisa pilih more. Saya bisa report spam. Lalu ini akan masuk ke folder spam. Dan lain kali ketika saya mendapatkan email dari alamat email ini, dia akan langsung masuk ke spam. Yang kedua caranya adalah kita bisa pilih emailnya. Lalu saya pilih lagi untuk filter message like this. Kita ulang lagi proses filteringnya. Lalu kita create filter. Lalu kita bisa masuk lagi. Kita apply labelnya, atau kita langsung pilih yang delete it. Jadi otomatis dia langsung ketika masuk otomatis di delete. Kira-kira seperti itu. Saya kembali lagi ke sini. Bagaimana membuat milis email? Milis email mungkin akan dijelaskan nanti di bagian sesi berikutnya, karena untuk milis email akan lebih mudah bila dijelaskan melalui fitur admin. Iya, kemudian ada pertanyaan juga tentang ini Pak, ini yang akan diterangkan di modul-modul berikutnya ya. Jadi ada yang bertanya tentang bagaimana kita membuat seperti apa yang kita lakukan di Indonesia Edu Webinars ketika kita mengikuti sesi ini, kemudian kita kirimkan sertifikat secara langsung, instan. Nah, itu ada caranya menggunakan sebuah aplikasi lagi namanya Autocrat. Dan itu akan kita ajarkan di besok kalau saya tidak salah. Jadi silakan nanti disimak kita punya semua daftar modul yang sudah kita berikan di situ, karena semua modulnya penting, sambung menyambung. Jadi kalau Bapak Ibu belum ikut yang kemarin-kemarin, Bapak Ibu silakan ikut di atau nonton dulu di bit.ly/miring Indonesia Edu Webinars playlist. Itu adalah playlist di YouTube channel kami. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe ke channel kami supaya kami bisa mendapat minimum 1.000 subscriber dan kami bisa mengatur channelnya, video-video mana yang bisa kami taruh di atas. Jadi memang ini untuk kebutuhan secara logistik ya. Kalau Bapak Ibu bisa bantu, kami sangat berterima kasih. Kemudian juga ada pertanyaan tentang tadi bicara tentang bagaimana membuat grup milis ya. Grup milis mengirimkan email ke banyak orang, itu ada hubungannya nanti sama Google Groups. Di salah satu modul kami juga akan membahas tentang Google Groups. Jadi tolong dilihat, mau tahu daftar modulnya apa saja, bisa buka lagi di bit.ly/Indonesia Edu Webinars ya, pakai S. Di situ ada website yang kami buat specifically untuk acara ini. Jadi silakan lihat daftar modulnya dan ikut sesi-sesinya ya. Kemudian ada pertanyaan lagi tentang, jadi Gmail pribadi beda ya dengan Google Suite for Education? Betul Bu, beda ya Bu Rita? Bahwa ini beda. Gmail pribadi itu yang kita pakai sehari-hari, personal, jadi individu bisa mendaftar, sedangkan Google Suite for Education hanya bisa digunakan oleh institusi sekolah ya. Jadi institusi sekolah harus mendaftarkan domainnya. Kemudian kita masih punya waktu 6 menit, jadi mungkin saya berikan 1-2 pertanyaan lagi ya, Pak Gusman juga bisa tolong nanti jawab. Kemudian
Bagaimana cara mendapatkan daftar domain? Ibu Hani ikut, tolong ditonton video kami kemarin yang berjudul apa kemarin? Cara mendaftar Google Suite for Education. Nah, di situ ada Pak Fatur Rahim yang menjelaskan tentang perbedaan domain, perbedaan Google Suite for Education, bagaimana mendaftar domain dan bagaimana supaya sekolah punya domain, ya. Kemudian Yang nomor 4. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan lagi, saya mau baca yang dari YouTube Live-nya. Ya, oke. Ya Pak, silakan. Saya dibuatkan grup sama admin, saya kirim email ke admin, ke email grup, tapi tidak ada satupun dari anggota yang menerima email tersebut. Mungkin saya ingin cross-check dulu ya, apakah satu, yang anggota grupnya itu sudah di-accept, atau yang kedua, kemungkinan besar adalah email yang diberikan itu salah, karena email yang Bapak kirimkan ke email grup tersebut salah. Jadi email grupnya salah. Atau mungkin kurang satu huruf, bisa jadi. Pak, ini ada pertanyaan bagus nih. Jika mempertimbangkan keamanan, apakah perlu membedakan email untuk masing-masing keperluan? Misal, untuk keuangan emailnya berbeda, untuk pendidikan emailnya berbeda, untuk sosial media emailnya berbeda, sehingga kita punya beberapa email. Bagaimana menurut Bapak? Menurut saya itu keputusan yang oke juga, yang bagus, keputusan yang bagus, karena Bapak Ibu bisa memilah email mana yang akan digunakan untuk sosial media, email mana yang akan digunakan untuk sekolah. Pastikan email adalah email dari institusi sekolah, yang mana saya tegaskan akan lebih baik bila menggunakan G Suite for Education. Kalau misalnya untuk pribadi, untuk bisnis pribadi menggunakan email yang lain lagi, boleh juga. Jadi istilahnya, bila Bapak Ibu ingin mempunyai 5 email dan dipilah-pilah fungsinya, itu tidak masalah. Akan tetapi pastikan passwordnya diingat. Dan menggunakan kriteria pembuatan password seperti yang sudah kita pelajari di video berikutnya dengan Pak Christophorus. Video kemarin? Ya, Modul pertama kemarin. yang judulnya Tangkas Berinternet, itu untuk tingkatan pemula. Di situ juga Pak Kristo atau Pak Ardi bercerita tentang bagaimana membuat password yang baik. Ya, kemudian juga ada mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum kita menutup. Kenapa di Edmodo wajib pakai Gmail? Apakah Edmodo bagian dari Google? Bukan, Ibu atau Bapak. Edmodo bukan bagian dari Google, jadi itu produk lain. Tapi mungkin kenapa mesti pakai Gmail? Karena mungkin ini aja kali ya, convenient ya, jadi kenyamanan karena mungkin banyak pengguna menggunakan Gmail, jadi mereka bertanya Gmail ya. Kemudian Oh, Miss Pepita, mungkin saya bisa tambahin lagi. Kalau misalnya kita menggunakan akun for education, kita bisa menggunakan single sign-on. Jadi yang mana fungsi dari ini adalah kalau misalnya kita masuk ke perangkat baru di email dengan menggunakan email pribadi, kan kita harus sign in terus. Tapi kalau menggunakan single sign-on, semuanya sudah ada di situ. Jadi kayak fungsinya, contoh salah satu gunanya adalah ketika Bapak Ibu menggunakan akun Google, akan ada banyak aplikasi yang seperti yang Edmodo tadi, yang sudah bekerja sama dengan Google-nya, dia akan bisa langsung masuk dengan menggunakan sign in dengan menggunakan Google, atau Bapak Ibu bisa daftar dengan menggunakan Google atau menggunakan Facebook. Itu adalah salah satu juga contoh sebagai single sign on. Oke, terus satu lagi nih, ini bagus sekali nih. Pak Gusman, saya mau tanya, apakah Gmail ada aplikasi SMS untuk mengabarkan orang tua siswa di daerah terpencil? Saya Pak Antonius dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Maklum orang tua siswa tidak mempunyai. Saya bantu jawab sebentar ya Pak Gusman. Pak, pertanyaannya ini bagus sekali. Ini mewakili banyak daerah-daerah ya, apalagi guru-guru yang mengajar di daerah-daerah terpencil. Memang Gmail itu tidak, atau Google Suite itu dia tidak ada aplikasi SMS, tapi ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Salah satunya adalah Bapak Ibu kalau menyadari di Google Suite itu juga ada kalender. Nah, modul kalender juga akan ada di beberapa hari setelah ini. Di kalender itu kita bisa membuat notifikasi. Notifikasinya itu bisa di-sync ke aplikasi Google Calendar di smartphone kita. Ya, jadi kalau misalnya mau memberikan pengumuman, nanti mungkin modelnya tidak melalui Gmail, tapi bisa aja melalui kalender.
ya, kalender, minta orang tua murid untuk bisa memiliki aplikasi Google Calendar di smartphone-nya, nanti disinkronize dengan account mereka. Nanti ketika Bapak Ibu dari sekolah memberikan pengumuman ke kalender mereka akan menerima notifikasi dalam bentuk SMS, Pak, Bu. Ya, jadi bisa melakukan hal-hal seperti itu. Pertanyaan bagus. Jadi kalau memang Bapak Ibu punya pertanyaan seperti ini yang sangat praktikal ya Pak, Bu, silakan ditaruh di live chat karena pertanyaan itu tidak sia-sia. Kami akan sortir, nanti kami akan taruh di website bit.ly/Indonesia Edu Webinars. Di situ kami sudah buat sesi tanya jawab. Ya, jadi pertanyaan yang penting-penting sudah kami taruh. Pak Gusman, boleh di slide berikutnya, Pak, di slide yang terakhir untuk penutup. Oke, saya present dulu. Ya, betul. Yang slide yang terakhir, yang sebelumnya, yang ada penutup. Ya, Indonesia Edu Webinars bersama Revo adalah kolaborasi para pejuang pendidikan seperti kami dan Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Pendukung acara adalah Revo, kami mewakili Revo, Google Educator Group Indonesia, Pak Gusman, dan kemudian teman-teman lain dari Google Educator Group Indonesia, Google for Education, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Info kegiatan bisa dilihat di bit.ly/Indonesia Edu Webinars, dan website Guru Berbagi, kemudian Facebook Group. Kami buatkan sebuah grup untuk follow up pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Group, atau cari di halaman Facebook @Revo Indonesia. Kemudian melihat playlist atau video-video yang sudah direkam, masuklah ke kanal YouTube kami di bit.ly/Indonesia Edu Webinars Playlist. Jangan lupa subscribe supaya kami mendapat 1000 dan kami bisa mengatur video-video itu supaya gampang dilihat Bapak Ibu sekalian, ya. Daftar hadir akan tetap dibuka 15-30 menit ke depan. Kalau kami lihat sudah memenuhi dari yang kehadiran sekarang, biasanya kami tutup, ya. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Modul siang nanti, Pak Gusman, boleh slide berikutnya? Modul siang nanti di pukul 15.30 ada Pak Mihram dengan modul mengajar interaktif dengan Google Classroom. Ini adalah rangkaian dari Google Suite for Education. Google Classroom menjadi salah satu tools andalan para guru sekalian untuk melakukan home learning atau pembelajaran jarak jauh. Silakan Bapak Ibu, kita akan bertemu lagi pukul 3.30 nanti. Indonesia Edu Webinars bersama Revo.